Oke guys, masuk balik lagi di channel YouTube gue dengan gue Reza. Kali ini gue akan bahas materi terakhir tentang subjek pajak di PP orang pribadi, yaitu terkait dengan siapa sih yang bukan subjek pajak, ya, yang non subjek pajak. Yang pertama guys, itu adalah kantor perwakilan negara asing. Ya, jadi kalau negara asing memiliki kantor perwakilan di Indonesia, ya baik itu duta besarnya atau kedutaan besarnya atau konsulatnya, itu tidak menjadi subjek pajak di Indonesia. Yang kedua adalah pejabat perwakilan diplomatik, ya, pejabat perwakilan diplomatik dan konsulat, atau pejabat-pejabat lain dari negara asing yang diperbantukan dengan mereka, ya, yang diperbantukan dengan mereka. Jadi pejabat-pejabatnya baik yang bekerja bersama mereka, bekerja pada dan bertempat tinggal bersama mereka. Meskipun tidak harus bertempat tinggal bersama-sama mereka secara di satu apartemen, nggak harus. Jadi ketika dia bekerja bersama dengan orang-orang tersebut juga dianggap bukan subjek pajak, ya, dengan syarat. Tapi ini ada syaratnya guys. Syaratnya adalah yang pertama, orang tersebut dia bukan warga negara Indonesia dulu. Jadi harus bukan warga negara Indonesia. Yang kedua adalah dia di Indonesia tidak menerima atau memperoleh penghasilan di luar jabatannya sebagai konsul atau perwakilan diplomatik di Indonesia tersebut, atau sebagai karyawan dari konsul atau perwakilan diplomatik di Indonesia tersebut, di luar jabatan atau pekerjaan tersebut, ya. Yang ketiga, nah ini negara yang bersangkutan, ya, negara yang bersangkutan itu harus memberikan perlakuan timbal balik. Artinya apa? Kalau ada warga negara kita, ya, atau perwakilan diplomatik kita di negaranya, ya, atau ada konsulat kita di negaranya, itu harus diperlakukan juga bukan sebagai subjek pajak, gitu guys. Yang ketiga adalah organisasi internasional. Dengan syarat, satu, Indonesia adalah anggota, ya, Indonesia menjadi anggota di organisasi tersebut. Dan yang kedua, organisasi tersebut tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan ya, dari Indonesia selain memberikan pinjaman kepada pemerintah. Ya, jadi boleh kalau dia memberikan pinjaman kepada pemerintah yang dananya berasal dari para anggota, ya, anggota-anggota organisasi internasional tersebut. Nah, ini untuk daftar organisasi internasionalnya ada peraturannya guys, ya. Bisa dicari peraturan Menteri Keuangan kalau nggak salah terkait dengan
organisasi-organisasi internasional yang bukan menjadi subjek pajak. Nah, selain yang ada di peraturan tersebut, maka dia tetap menjadi subjek pajak, guys, ya. Contohnya apa? PBB, ASEAN, ya, ASEAN, PBB dan anak-anaknya kayak WHO, NHCR, UNICEF, itu semua juga organisasi internasional yang masuk ke sini, guys. Nah, tapi kalau yang bukan apa? Jadi misalnya kayak Transparansi Internasional, itu kan juga NGO, ya, NGO internasional. Nah, itu dia tidak menjadi dia tetap menjadi subjek pajak, guys. Ya, dia tetap menjadi subjek pajak karena tidak ada di peraturan Menteri Keuangan tersebut. Kemudian yang keempat adalah pejabat-pejabat perwakilan dari organisasi internasional tersebut. Dengan syaratnya apa? Syaratnya adalah dia bukan warga negara Indonesia, ya, bukan warga negara Indonesia, dan dia tidak menjalankan usaha atau kegiatan, ya, atau tidak memiliki pekerjaan lain selain ini, ya, atau untuk memperoleh penghasilan lain di Indonesia selain dia sebagai pejabat perwakilan organisasi internasional tersebut. Nah, ini ya, guys, ini adalah yang bukan subjek pajak. Oke, kira-kira itu aja yang bisa gue sampaikan di video kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan apabila kalian merasa channel ini bermanfaat, maka bisa di-share di sosial media yang kalian miliki. Jangan lupa belajar terus. Bye-bye.